Mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal pertama ayat 15 sampai ayat 18. Yohanes pasal pertama ayat 15 sampai 18. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ayat ganjil, kita baca ayat genap. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari hubungannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Terima kasih. Tema kita hari ini, percaya dia atau yang lain. Ya, biasanya ini anak muda ya. Anak muda sering sekali diperhadapkan kepada dua pribadi. Dua pribadi yang akan dipilih. Yang mana yang akan menjadi teman hidupnya di antara dua itu? Ya, percaya kepada dia atau kepada yang satu lagi. Itu kalau anak muda. Demikian juga di tengah-tengah kehidupan kita, sering sekali kita diperhadapkan kepada dua pilihan. Pilihan yang tepat atau pilihan yang salah. Adam dan Hawa diperhadapkan kepada dua pilihan, makan atau tidak. Kalau makan mati, kalau tidak dia akan hidup. Tetapi sering sekali pilihan yang kurang tepat itu lebih dominan. Di dalam kehidupan kita, pilihan yang tidak benar, pilihan yang tidak tepat itu jauh lebih besar tarikannya. Maka anak muda kalau disuruh milih, ini sudah beriman, ini belum, ya. Tetapi yang belum ini lebih cantik sedikit daripada yang sudah beriman. Kamu pilih yang mana? Tarikannya lebih besar kepada yang lebih cantik. Gak beriman pun gak apa-apa, nanti kita yang tarik dia, gitu ya. Nanti kita tarik dia, kan kita sudah berjasa. Kalau kita tarik satu jiwa saja, rupanya bukan seperti itu ya. Dia berusaha menarik, malah dia yang tertarik. Ya, ada beberapa teman kita yang berpikiran seperti itu. Dia bilang satu jiwa itu mahal, makanya kalaupun dia belum beriman gak apa-apa, saya mau nikah dengan dia, nanti saya akan tarik dia, saya akan layani dia. Ternyata dia yang tertarik sampai hari ini belum pulang, ya. Sampai hari ini belum kembali ya, karena sudah terlalu jauh tarikannya. Jadi jangan kira kita bijaksana ya dalam memilih. Memilih itu harus peka, harus mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai kehendak hati Tuhan, mana yang sesuai kehendak hati sendiri. Ini harus dibedakan. Bandingannya setipis kulit bawang katanya ya, setipis kulit bawang. Nah, sulit membedakan. Tapi kalau kita peka, pasti kita tahu ini pimpinan Tuhan atau pimpinan hati sendiri. Ini kehendak Tuhan atau kehendak sendiri. Maka di dalam tema kita hari ini, percaya dia atau yang lain. Siapakah dia? Itu ayat 18 ya. Siapakah dia ini dan siapakah yang lain? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti dia ini adalah Anak Tunggal Bapa. Anak Tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa. Ini seringkali orang tafsirkan berarti Anak Tunggal Bapa di pangkuan Bapa, berarti Bapa lebih besar daripada anaknya. Nah, apa bedanya dengan Lazarus di pangkuan Abraham? Apa persamaan
persamaannya ini. Sama-sama dikatakan di pangkuan. Lazarus yang borokan ketika mati, dia dibawa ke pangkuan Abraham. Lalu sekarang Tuhan Yesus di pangkuan Bapa. Ini sama ya. Pangkuan itu berarti satu tempat. Lazarus pangkuan Abraham, satu tempat dengan Abraham. Anak yang tunggal, anak tunggal Bapa di pangkuan Bapa sama dengan Bapa, tinggal bersama-sama dengan Bapa. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Siapakah Firman? Firman itu menjelma menjadi manusia. Itulah anak tunggal Bapa. Berarti anak tunggal Bapa sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Yesus sudah ada. Sebelum ada bumi, sebelum ada kita, sebelum ada semua yang terlihat sekarang ini. Dia sudah ada. Berarti kalau dia sudah ada, di mana dia? Bersama-sama dengan Bapa. Rumah Bapa di mana? Di sorga. Berarti sorga tempat Yesus sebelum dia datang ke tengah-tengah kita. Sebelum dia ke dunia, dia sudah ada di sorga bersama Bapa. Lalu untuk apa dia datang ke bumi menurut ayat 18 itu? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tujuan Yesus datang ke bumi adalah menyatakan diri Allah yang tidak terlihat oleh siapapun. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Berarti karena tidak ada yang melihat, Allah menyatakan diri di dalam pribadi Yesus Kristus. Tujuan Yesus datang ke bumi adalah menyatakan diri Allah. Kalau dia menyatakan diri Allah, berarti kedatangannya jelas. Untuk apa? Supaya di dalam dia kita mengenal Allah. Di luar dia berarti kita tidak mengenal Allah. Karena kedatangannya adalah menyatakan, memperjelas, memperlihatkan siapa Allah itu sebenarnya. Nyata di dalam dirinya. Maka dalam ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Apa yang dimaksud dengan kepenuhannya? Dari kepenuhannya, di dalam dia nyata Allah itu tidak kurang. Itu maksudnya, di dalam kepenuhannya, di dalam pribadinya, nyata Allah. Nyata kepada kita di dalam pribadi anaknya, Yesus Kristus. Maka siapa yang melihat anak, dia melihat Bapa. Siapa percaya anak, dia percaya kepada Bapa. Siapa percaya kepada Yesus, dia percaya kepada Allah. Karena dari kepenuhannya, di dalam dia nyata Allah itu. Jadi kalau kita masih bertanya-tanya di mana Allah, siapakah Allah, bagaimana aku mengenal Allah, maka hari ini sudah dinyatakan. Allah yang tidak terlihat oleh manusia, seorang pun tidak pernah melihatnya, hari ini telah dinyatakan kepada kita di dalam pribadi Yesus Kristus. Dari kepenuhannya, nyata bagi kita kasih karunia demi kasih karunia. Apa yang kita tahu dengan kasih karunia? Kasih karunia adalah pemberian Allah. Pemberian yang tidak sepantasnya kita mendapatkannya, itulah kasih karunia. Berarti keselamatan itulah inti kasih karunia. Kasih karunia intinya, dasarnya adalah keselamatan. Jadi siapa yang menerima Yesus, dia menerima keselamatan. Karena inti kasih karunia adalah keselamatan jiwa. Lalu sesudah itu
menerima kasih karunia demi kasih karunia. Berarti sesudah orang menerima keselamatan di dalam Yesus, dia akan menerima kasih karunia yang lain. Kasih karunia dalam hidup kita begitu banyak. Tetapi bagaimana kita mendapatkan itu? Pertama sekali harus mendapat kasih karunia yang pertama itu. Kasih karunia yang dasar harus kita miliki. Itulah Yesus. Di dalam Yesus ada keselamatan jiwa. Orang yang telah menerima Yesus, dia diselamatkan. Orang yang telah diselamatkan, dia akan mendapat karunia-karunia yang lain. Kasih karunia itu banyak jenisnya. Kasih karunia Allah selain keselamatan jiwa, juga kasih karunia ketika kita mengerti firman. Orang yang sudah menerima Yesus yang akan mengerti firman. Kalau kita belum menerima Yesus, sulit bagi kita mengerti, memahami. Maka berulang-ulang pun dibaca, tetap tidak mengerti. Hanya seperti baca koran, hanya lewat saja, tapi tidak mendasar, tidak mempengaruhi. Namun orang yang memiliki kasih karunia yang terpenting, itulah Yesus Kristus, keselamatan jiwa, yang lain-lainnya akan ditambahkan. Jadi kasih karunia demi kasih karunia. Sekarang saudara, yang paling perlu adalah kasih karunia yang paling dasar. Kasih karunia yang paling dasar ini sudahkah kumiliki? Kalau ini sudah kumiliki, maka karunia yang lain akan menyusul. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus ini akan menyusul karunia-karunia yang berikutnya. Maka orang yang menerima keselamatan, mengerti kebenaran, ditambahkan pengenalan, lalu ditambahkan kasih, ditambahkan pengampunan, semua itu karunia. Kita tidak mampu kalau bukan dikaruniakan bagi kita. Jadi kita melihat bahwa siapa yang bisa mengenal Allah, tidak ada seorang pun kecuali melalui Yesus yang sudah menyatakan diri Allah. Saudara tahu apa yang ada di depan saya? Saya rasa saudara nggak tahu apa yang ada di depan saya saat ini. Tetapi begitu saya menyatakannya, barulah saudara akan melihat. Oh, di depan saya ini ada Alkitab. Kalau nggak dinyatakan, saudara nggak lihat. Tersembunyi, tertutup. Di depan saya ini ada warta. Saudara nggak melihat kalau nggak saya nyatakan. Allah pun tersembunyi bagi banyak orang. Allah tidak terlihat, Allah tidak jelas, Allah tidak nyata kalau bukan Allah yang menyatakannya. Jadi cara Allah menyatakan dirinya adalah melalui pribadi Yesus Kristus yang ada di pangkuan Bapa, yang ada bersama-sama dengan Bapa di sorga, dan dia datang ke bumi. Cara dia menyatakan diri adalah datang ke bumi, menjelma menjadi manusia, mengalami seperti kita, lalu mati di kayu salib. Nah, ini sudah terlihat. Ketika dia mati, ada yang melihat. Ketika dia menjadi daging, ada yang melihat. Ada yang bertemu dengan dia. Ketika dia naik ke sorga, ada yang melihat. Ini namanya nyata. Kalau Allah roh, itu tidak nyata. Sama seperti udara ini. Udara yang ada di depan kita ini nggak nyata. Tidak terlihat. Allah roh tidak nyata, tidak terlihat. Maka banyak manusia mencari-cari Allah. Kenapa orang mencari-cari? Oh, jumpa kayu besar disembah. Karena apa? Oh, inilah Allah itu. Jumpa matahari disembah, oh inilah Allah itu. Jumpa batu besar disembah, inilah Allah itu. Kenapa? Tersembunyi. Tidak nyata bagi kebanyakan orang. Tidak jelas. Maka banyak sekali manusia membuat Allahnya seperti yang dia anggap pantas. Seperti yang dia anggap pas itu Allah. Oh
sungai yang luar biasa ini panjangnya. Oh, inilah Allah itu, ya. Jadi apa yang dianggapnya aneh-aneh itu yang disembah. Kenapa? Karena Allah tersembunyi bagi dia. Allah tidak jelas, tidak nyata. Maka Allah yang benar adalah Allah yang memperjelas dirinya, Allah yang menyatakan dirinya, Allah yang memperkenalkan dirinya melalui satu pribadi, Yesus Kristus. Dia datang ke bumi supaya manusia ciptaannya bisa mengenal dia, bahwa dialah Allah itu. Jadi bukan tidak sempurna kealahan Yesus. Itu yang dikatakan dengan kepenuhannya. Kepenuhannya berarti di dalam dirinya lah nyata Allah itu. Gak perlu lagi kita ragukan. Jadi kalau di dalam dirinya nyata Allah, siapa yang percaya dia berarti percaya Allah. Siapa yang percaya Allah berarti dia mendapat kasih karunia. Kasih karunia, keselamatan jiwa akan ditambahkan lagi kepada yang lain-lainnya. Apakah itu? Janji-janji yang ada di Alkitab ini. Janji-janji Tuhan satu demi satu akan digenapi di dalam hidup kita. Jadi kita tidak hanya sampai selamat jiwa lalu berhenti. Sesudah kita mendapat kasih karunia yang terbesar, keselamatan jiwa, maka yang lain pun akan digenapi. Janji Tuhan yang ada tertulis di dalam Alkitab akan satu persatu genap dalam hidup kita. Maka sampai hari ini sudah berapa genap? Sesudah kita selamat, berapa janji-janji Tuhan genap dalam hidup kita sehingga kita bisa menikmatinya. Tuhan, hari ini firman-Mu yang ini, janji-Mu ini sudah genap. Hari ini yang ini sudah genap. Maka kita menghitung ya karunia demi karunia yang Allah berikan dalam hidup kita. Orang yang menghitung karunia-karunia Allah, pasti dia hidup dalam berkelimpahan. Karena karunia Allah itu melimpah. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia menjadi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan kasih karunia. Janji-janji Tuhan genap. Jadi penggenapan janji bukan hanya baik-baiknya saja ya. Seringkali kita, wah aku kok belum ada ya janji yang genap, ya kan gitu ya. Karena kita kira janji yang genap itu semua yang baik-baiknya. Yang gak baik juga kalau itu janji Tuhan berarti genap. Kita harus bersyukur. Ya, mengikut Tuhan bukan selamanya mulus. Ini kan janji Tuhan. Mengikut Tuhan pasti ada penderitaan. Ketika kita menderita, oh kasih karunia. Saya saat ini menggenapi firman yang ini, bahwa ada penderitaan dalam mengikut Tuhan. Sudah genap. Kalau sudah genap ketika menderita, ada ucapan syukur, bukan bersungut-sungut. Jadi saudara-saudara, bukan seperti yang kita inginkan jadi baru itu kasih karunia. Tetapi seperti yang Tuhan janjikan genap dalam hidup kita, itulah yang dikatakan kasih karunia. Jadi mari kita hitung-hitung ya, berapa kasih karunia yang sudah genap dalam hidup kita. Hitung berkatnya satu-satu. Ya, hitung berkat. Bukan berkat materi, hitung-hitung ya, itu udah biasa kita. Tiap hari kita hitung. Tapi hitung berkat rohani, karunia demi karunia, penggenapan demi penggenapan, janji Allah sampai kita pulang menghadap Dia, berapa digenapi. Ketika janji-janji ini genap, itulah yang membuat kita melimpah ucapan syukur kita. Walaupun ada pergumulan yang berat, walaupun ada persoalan, permasalahan, mungkin dalam hati kita, kok aku di sini-sini terus Tuhan? Masalahku kok ini terus dari hari ke hari. Kok nggak beres-beres Tuhan? Orang lain kok enggak? Ya, bisa aja ya seperti itu pikiran kita. Orang lain kok tidak seperti aku? Aku kok seperti ini? Ya, maka akan datang nyanyian. Engkau begitu, aku begini, sama saja kan gitu ya. Di hadapan Tuhan mana mungkin semua sama. Tidak ada persoalan yang sama. Semua manusia
Tidak ada sama. Tapi sama-sama ada penderitaannya. Ya, beda Yakobus dengan Petrus. Yakobus dipenggal kepalanya, Petrus dilepaskan dari penjara. Sama-sama rasul, itu pun beda. Berarti semua seizin Tuhan. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi, semuanya seizin Tuhan. Tidak ada di luar kontrolnya Tuhan. Tidak ada di luar kendali Tuhan. Semua ada di dalam kendali yang tidak bisa dikendalikan oleh otak kita. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi masalah persoalan, kita katakan apa? Tuhan, mengapa? Tuhan, kenapa? Lalu jawaban Tuhan apa? Kau tanya mengapa, kenapa, terus gak lulus-lulus kau, kan gitu ya. Masa itu terus pertanyaanmu? Pertanyaan yang sama dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Mengapa, kenapa? Mengapa, kenapa? Bosan aku, kata Tuhan. Ya, Tuhan mau jawabannya apa? Terima kasih Tuhan, kau mau membawa aku lebih jauh. Dengan adanya persoalanku, aku mau dikikis, aku mau dibentuk. Ya, bukankah Tuhan yang punya tukang periuk sebagai tukang periuk yang suka-sukanya membentuk periuknya mau seperti apa? Mengapa kita ngomel? Mengapa kita berontak? Tuhan, aku gak mau bentukku bulat, aku mau gepeng. Ya, gak bisa. Sesuai dengan hasil karya pembentuk kita, dibentuk bermacam-macam sehingga ada indah. Ada keindahan dari berbagai-bagai pembentukan Tuhan terhadap pribadi kita masing-masing. Terjadi keindahan Allah kalau kita mau. Saat dibentuk memang sakit, tapi sesudah diukir indah hasilnya. Siapa yang tidak mau dibentuk, maka hasilnya tidak akan indah. Tapi siapa yang mau dibentuk, hasilnya pasti indah. Jadi pembentukan Tuhan terhadap satu dengan yang lain berbeda. Jangan samakan diri kita dengan orang lain. Kita satu dengan yang lain berbeda. Ya, ini pergumulannya dengan orang tuanya, ini pergumulannya dengan anaknya, ini pergumulannya dengan studinya, ini pergumulannya dengan tetangganya, ini pergumulannya dengan pelayanannya. Semuanya punya pergumulan tersendiri. Tetapi Tuhan ada di tengah-tengahnya. Maka ketika kita menyadari ada Tuhan di tengah-tengah kita, berarti aku mau supaya rencana Tuhan, karunia Tuhan, janji-janjinya digenapi di dalam hidupku. Itu yang indah. Ketika janji Tuhan genap, bukankah kita bersyukur, Tuhan, siapakah aku sehingga janjimu bisa genap di dalam kehidupanku? Maka mulai sekarang coba hitunglah karunia janji yang sudah Allah janjikan, berapa yang sudah digenapi Allah dalam kehidupan kita. Nah, kita perhatikan dari ayat 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yohanes duluan lahir secara jasmani. Duluan dia ke bumi, ya, dikandung oleh Elisabeth, saudara daripada ibu Tuhan Yesus, Maria. Mereka saudara sepupu. Tapi Yohanes duluan lahir, baru Tuhan Yesus. Tapi Yohanes bersaksi. Dia katakan apa? Inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku. Apa maksudnya yang telah mendahului? Akan datang dia yang telah mendahului aku, padahal dia duluan lahir. Yang dimaksud di sini bahwa yang datang ini adalah Allah yang sudah ada sebelum dia lahir ke bumi ini. Dia lahir ke bumi duluan aku, usiaku lebih tua, tetapi dia sudah ada di sorga bersama Bapa di sorga. Ini dia. Jadi sekarang kita mengerti apa yang disaksikan Yohanes itu sudah genap. Tadinya Yohanes katakan akan datang dia. Sekarang inilah dia.
Kalau Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8 itu kesaksiannya bahwa ia bukan terang, tetapi terang itu akan datang. Dia datang untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Sekarang, sesudah Yesus datang, Yohanes bersaksi lagi. Ini dia orangnya yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang sudah ada sebelum aku. Berarti yang disaksikan Yohanes di sini adalah tentang pribadi Yesus, yang walaupun secara usia dia duluan lahir, tetapi secara kealahan Yesus sudah ada. Maka Yohanes menyaksikan tentang kealahan Yesus, bahwa dia telah ada sebelum aku ada, karena dialah yang menjadikan segala sesuatunya. Berarti Yohanes jelas yang mengenal siapa Yesus. Ini dia orangnya. Maka dia menyaksikan tentang Yesus, bukan tentang dia. Yohanes bersaksi tentang siapa Yesus, siapa Allah. Ini dia, bukan aku. Aku datang hanya memberi kesaksian tentang dia. Aku datang memperkenalkan dia. Sekarang kamu harus pilih dia, bukan pilih aku. Kalau pemilu kan pilih aku ya. Tapi kalau ini pilih dia, jangan aku. Itu kalau pemberitaan Yohanes sebagai orang-orang yang diutus Allah mendahului Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita melihat dari ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi hidup dalam hukum Taurat. Mereka taat melakukan hukum-hukum Taurat. Mereka beribadah pada hari Sabat. Mereka tidak mau melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Mereka sangat mentaati hukum Taurat. Tetapi sekarang mata mereka dialihkan kepada Dia yang datang dari surga, yang menyatakan diri Allah, bukan hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia diberikan oleh Yesus Kristus. Saudara mengerti perbedaan hukum Taurat dengan kasih karunia? Hukum Taurat ini diberikan kepada Musa untuk bangsa Israel. Inilah menjadi pedoman mereka. Inilah menjadi patokan mereka. Hidup berdasarkan hukum-hukum Musa. Maka sampai sekarang juga ada orang hidup taat terhadap hukum Musa. Hukum Musa pertama, Musa kedua, Musa ketiga, Musa keempat, sampai Musa kelima. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu kitab Musa. Dan banyak sekali orang melekat di situ. Melekat di dalam hukum-hukum Musa. Hukum-hukum Taurat. Jadi tujuan Yohanes mendahului Tuhan Yesus adalah mengalihkan pandangan mereka dari hukum Taurat kepada kasih karunia. Kalau hukum Taurat kita yang melakukannya, kalau kasih karunia Yesus yang mengerjakannya. Beda ya. Hukum Taurat kita yang dituntut, jangan begini, jangan begitu, buat begini, buat begitu. Itu hukum Taurat. Kasih karunia, aku mati untukmu. Berarti bukan buat ini, bukan buat itu. Aku mati, aku menyatakan diri Allah supaya engkau mengenal Allah dan kau mendapat kasih karunia. Itu perbedaan antara hukum Taurat dengan kasih karunia. Hukum Taurat diberi kepada Musa, kasih karunia melalui Yesus Kristus. Jadi kalau demikian saudara-saudara, apa yang membenarkan saudara? Apa yang membenarkan kita? Hukum Taurat Musa kah atau kasih karunia? Kalau kasih karunia yang
membenarkan kita, berarti pilih dia. Itu tadi tema kita ya. Percaya dia atau percaya yang lain. Percaya dia maksudnya percaya Yesus yang mengaruniakan kasih kepada kita. Kalau yang lain itu hukum Musa, hukum Taurat yang memberikan ketetapan, peraturan supaya kita melakukannya, tapi kita tidak akan pernah mampu. Tak ada seorang pun yang mampu melakukan seluruh hukum Taurat. Tuhan Yesus tahu hal itu. Lalu mungkin saudara tanya, kalau Tuhan tahu kita nggak mampu, kenapa diberi? Kenapa Tuhan berikan? Kan dari Tuhan juga hukum Musa. Kenapa Tuhan berikan itu? Ya, siapa yang bisa menjawabnya? Jawabannya adalah itu hanya sebagai pagar. Hukum Taurat sebagai pagar yang membatasi supaya manusia tidak terlalu merajalela melakukan kejahatan di bumi ini. Karena pada zaman dulu manusia saling bunuh-bunuhan satu dengan yang lain. Maka dibuat hukum Taurat, hukum Musa membatasi ruang gerak mereka sehingga tidak hidup suka-suka. Itu fungsi hukum Taurat, membatasi, yang memagari. Kenapa kalau kita nanam jagung dibuat pagarnya? Supaya lembu yang lewat tidak bebas makan semuanya dari pinggir-pinggir aja ya. Walaupun ada pagarnya dari luar dia bisa ambil, tapi nggak semua. Kalau nggak ada pagar dia bisa masuk dan dia bisa habiskan jagungnya. Demikian juga manusia. Mengapa Tuhan berikan hukum Musa kepada kita? Padahal bukan itu yang menyelamatkan supaya kehidupan manusia di bumi tidak terlalu bebas melakukan dosa, tidak terlalu merajalela sampai kepada iman. Sesudah dia beriman kepada Yesus, dia dibenarkan. Orang yang telah dibenarkan mampu berhenti berbuat dosa. Jadi sebelum dia beriman, sebelum sampai kepada kasih karunia, dia berada di bawah hukum Taurat untuk memagari dia. Supaya dia tidak terlalu jahat dan lewat itu dia bisa mengenal Tuhan, belajar melalui kitab suci, mengenal Allah, beriman kepada Allah, sampai kepada kasih karunia. Itulah yang membenarkan. Orang yang telah dibenarkan mampu berhenti berbuat dosa. Tapi orang yang belum dibenarkan, dia perlu dipagari. Maka kenapa ada aturan kepada anak-anak kita? Nakku, kerjakan PR-mu. Nakku, jangan ngebut-ngebutan. Nakku, jangan pulang larut malam. Ini namanya aturan yang dibuat oleh orang tua. Mengapa? Karena anak-anak kita belum dibenarkan, membuat tidak ada kesadaran. Kalau dia sudah dibenarkan, tidak perlu kita atur-atur, dia bisa ngatur diri sendiri. Tapi karena dia belum sampai menerima kasih karunia itu, harus di bawah aturan. Kalau orang yang sudah dibenarkan, dia mengerti, ya, dengan sendirinya dia tahu mana yang benar untuk ditaati, mana yang salah. Maka hukum Taurat ditambahkan. Tapi duluan kasih karunia, duluan janji diberikan kepada Abraham. Ya, 430 tahun kemudian baru ada hukum Musa. Sebelumnya manusia hidup di dalam janji. Tapi karena janji itu belum datang, ditambahkan hukum Musa, hukum Taurat untuk memagari, untuk membatasi ruang gerak manusia, tidak terlalu merajalela. Nah, saudara-saudara, jadi hari ini sesuai dengan tema kita, percaya dia atau yang lain. Ini bertanya ini, percaya dia atau yang lain? Jawabannya? Ya, percaya yang di sebelahnya ya. Percaya dia, percaya kepada Allah yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Itulah yang perlu kita percaya, itu yang perlu kita pilih, bukan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat tidak bisa membenarkan kita, Yesus Kristuslah satu-satunya yang membenarkan kita, karena dialah Allah. Daripadanya lah kasih karunia demi kasih karunia.
Kasih karunia yang paling dasar, keselamatan jiwa, dan kasih karunia yang lain adalah janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau yang menyatakan diri kepada kami. Tanpa Engkau menyatakan diri-Mu, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Engkau. Tidak ada seorang pun yang mengenal Engkau. Karena itu kami bersyukur, karena Engkau sendiri punya cara bagaimana manusia kekasih jiwa-Mu dapat mengenal-Mu dengan benar. Dan sesudah kami mengenal Engkau, kami percaya dan dibenarkan, bukan berdasarkan hukum Taurat, tetapi berdasarkan kasih karunia Allah. Kami dapat dibenarkan, dan orang yang telah dibenarkan mampu berhenti berbuat dosa. Dan saudara-saudara kami yang masih di bawah hukum Taurat, biarlah kemurahan-Mu turun atas mereka, memberikan pengertian kepada mereka, supaya mereka boleh memilih hari ini untuk percaya kepada Allah yang telah menyatakan diri di dalam pribadi Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepadamu pasti dibenarkan. Dan orang yang percaya kepada yang lain, itulah hukum Taurat, dia tetap berada di bawah hukuman. Karena hukum Taurat tidak dapat membenarkan. Kami berdoa supaya anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan turun atas kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.